Karena dalam konteks kita berperilaku, kira-kira siapa yang menjadi coachnya? Ya, diri kita sendiri. Ini masuk ke konsep diri. Bisa diubah nggak? Bisa. Bagaimana merubah karakter? Ubah dulu kebiasaannya. Bagaimana mengubah kebiasaan? Ubah dulu perilakunya. Bagaimana mengubah perilaku? Ubah dulu pikirannya. Maka ada orang bijak juga mengatakan, hati-hati dengan pikiranmu. Kalau itu terjadi berulang kali terus-menerus, maka itu akan menjadi sebuah perilaku. Hati-hati dengan perilakumu, karena kalau itu diulang-ulang terus maka akan menjadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaanmu. Kalau itu terjadi di banyak tempat maka itu akan menjadi karakter. Maka yang harus kita isi adalah pikirannya. Makanya saya sebut tadi metakognisi. Bagaimana kita mengkaji sebuah konsep pikiran kita, bukan bagaimana kita memfungsikan pikiran kita. Kalau itu setiap hari kita pakai, Anda belajar di PDN-nya, Anda menggunakan akal pikiran, kan gitu, pikir gitu. Tapi ini pikiran adalah energi yang sangat besar, bergetar dengan frekuensi yang sangat tinggi. Energi ya, jadi pikiran pun adalah energi. Yang tadi kita lakukan di awal dengan menggosok-gosokkan tangan juga menghasilkan sebuah energi. Energi yang positif akan bertemu dengan energi yang positif. Benda-benda yang memiliki frekuensi yang sama akan saling tarik-menarik, kemiripan menarik kemiripan. Makanya saya yakin Anda pernah mengalami satu hari yang sangat indah dan satu hari yang sangat buruk. Ketika Anda datangnya kayak apa, bangun tidurnya telat, kemudian Anda dimarahin, kemudian Anda lupa tugas, kemudian Anda wah seolah hari itu menjadi hari yang paling buruk. Bisa terjadi karena hal buruk yang terjadi di pagi hari itu Anda resapi, itu Anda pikirkan terus menerus. Maka pikiran negatif mengundang hal-hal negatif lainnya. Maka ketika ada pikiran negatif, apa yang harus kita lakukan? Seperti kita melakukan saklar, pijit saklar, strike. Jadi kita harus punya saklar di pikiran kita. Ketika ada pikiran negatif, ganti positif. Mudah itu, mudah. Saya mempraktekannya terus-menerus. Kok saya susah Pak? Semua juga bikin bala-bala juga nggak bisa sekali bikin langsung berhasil. Harus ada usaha belajar, mengulang. Dalam proses belajar ada kesalahan, nanti diperbaiki dan terus. Tapi pada dasarnya itu mudah. Kemudian segala sesuatu terjadi karena pikiran. Anda pasti juga bisa menghayati. Kenapa Anda sekarang ada di sini? Ini karena Anda pernah memikirkannya di masa lalu. Entah waktu SMP, entah waktu SD. Pasti itu. Karena itu hukum universal. Dan demikian pula keberadaan PNS yang sekarang. Ini adalah hasil kumulasi pikiran jutaan orang, termasuk Anda yang ada di sini. Jadi bagaimana PNS di depan, masa depan, adalah apa yang Anda pikirkan sebagai calon PNS sekarang. Bagaimana PNS hari ini adalah ini hasil pikiran PNS di zaman-zaman sebelumnya. Jadi polanya seperti itu. Maka kalau PNS ingin menjadi PNS yang berkarakter, yang berintegritas, maka Anda harus berpikirnya ke arah sana mulai dari sekarang, bukan berpikir yang sebaliknya. Karena kita lihat pola gunung es yang nampak ini sedikit adalah sikap kita, attitude kita. Tapi apa yang ada di belakang itu, mindset kita, pola pikir kita. Ini yang tidak terlihat. Tapi inilah yang mendasari perilaku kita. Inilah yang mendasari sikap kita. Dulu waktu muda saya punya semangat yang sangat tinggi. Masuk umuran Anda ya, 24, 25 tahun. Saya punya semangat tinggi, saya punya cita-cita besar untuk merubah dunia. Saya akan merubah dunia dengan tangan saya, dengan pikiran saya, dengan kemampuan saya. Kemudian dia berusaha melakukan itu.
setahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata dunia tidak berubah. Usia dia semakin besar. Kemudian dia berpikir, wah, kayaknya dunia terlalu besar buat saya. Saya turunkan. Dengan usia saya yang semakin matang, saya yakin saya bisa merubah bangsa ini. Saya akan berupaya dengan segala cara. Kemudian dia melakukan satu dan banyak hal lainnya. Ternyata bangsa ini juga tidak berubah. Kemudian dia semakin dewasa, kemudian dia berpikir, oh, bangsa terlalu besar buat saya. Saya kira lingkungan saya dulu nih yang dekat-dekat yang harus saya ubah. Rasanya ini lebih mudah. Dia melakukan, gagal juga. Usia sudah semakin tua. Dan kemudian di ujungnya, di ujung ajalnya dia baru sadar, oh, ternyata yang harus saya ubah dulu, yang harus saya perbaiki dulu adalah diri saya sendiri. Karena diri saya juga belum benar. Masih banyak yang bisa diimprove. Maka pola pikir ini adalah pola pikir bagaimana kita awali dari diri kita sendiri. Mulai saat ini. Mulai dari yang terkecil. Tanpa tapi, tanpa nanti. Kalau sudah ada tapi, kalau sudah ada nanti, maka ini indikator kalau Anda tidak betul-betul, Anda tidak sungguh-sungguh. Karena dalam konteks kita berperilaku, kira-kira siapa yang menjadi coachnya? Ya, diri kita sendiri. Ini masuk ke konsep diri, nanti kita akan membahas itu setelah ini. Bagaimana saya harus menjadi pelatih buat saya? Apakah saya bisa melatih saya? Bisa. Karena diri ini ada dua. Diri yang ini dan diri yang punya kehendak. Nah, diri yang punya kehendak inilah yang harus jadi pelatih buat diri kita. Dan itu bisa, sangat bisa, banyak yang bisa melakukannya. Siapa contohnya? Ya orang-orang hebat. Pejabat-pejabat yang sekarang punya posisi pimpinan. Apalagi kira-kira yang lain? Mata. Hati-hati, mata itu bisa menipu kita. Tadi pertama kali tayangan 10 jam, 10 mil itu dengan mata melihat. Di 9 atau 8 atau 9 jam itu fisik kita menurun. 2 lagi, 1 lagi beres. Tapi ketika ditutup 10 mil itu nggak kerasa, 20 mil nggak kerasa, bahkan 50 pun nggak kerasa. Bahkan ketika sampai 100 mil, dia mendugganya 50 mil. Padahal ternyata pas dibuka, oh, saya sudah melakukan 2 kali lipat lebih besar. Jadi jangan tertipu oleh visual. Jangan tertipu dengan keyakinan diri, kemampuan saya masih segini aja kayaknya. Jangan. Sangat mungkin lebih kalau kita punya pelatih dalam diri kita. Saya kira itu yang bisa kita praktekkan dalam konteks bagaimana kita menjadi seorang PNS yang profesional. Bagaimana kita terus-menerus teguh pada peraturan undang-undang. Kita nggak peduli dengan omongan orang lain. Kita nggak peduli dengan ocehan-ocehan negatif. Kebaikan itu membahagiakan. Kita lihat dari beberapa kebaikan-kebaikan yang ditampilkan itu membahagiakan orang-orang. Dan kebaikan dalam konteks ini adalah Anda bekerja secara profesional. Itu Anda memberikan kebaikan buat bangsa ini. Dan saya kira jangan khawatir. Kebaikan itu menular dan akan kembali kepada kita. Ya. Posisi Anda nanti sebagai PNS adalah sebagai bagian dari penyelesaian masalah. Ya. Anda bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Jadi saya kira terlepas dari semua kompetensi yang sudah kita bahas tadi, Anda harus punya ini dan itu. Saya kira satu yang harus paling Anda miliki niatnya adalah niat menjadi kebaikan untuk orang lain, mempermudah urusan orang lain. Maka saya yakin Anda akan menjadi orang-orang hebat ke depannya. Ya, dan makanya saya berharap sebagai penutup, saya berharap ini bukan pertemuan kita kali pertama, ya, tapi kita akan bertemu di suatu saat nanti di situasi yang lebih baik, di mana Anda sudah menjadi pejabat semuanya, ya, di situasi yang lebih menggembirakan, di situasi yang lebih menyenangkan. Saya kira mudah-mudahan kita aminkan ya, semoga itu terkabul. Dan saya tutup, mohon maaf kalau ada salah kata, salah sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.